Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast kalian, pada malam hari ini merupakan program pertama kita setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan momen Idul Fitri ini kita memanfaatkan untuk berdiskusi yang bermanfaat bersama teman-teman kita, entrepreneur muda yang waktu Lebaran ini memanfaatkan silaturahmi bersama keluarga. Dan pada saat ini kita sudah bersama adik-adik kita. Nanti kita minta satu persatu mereka memperkenalkan dirinya supaya diskusi kita ini lebih akrab dan tentu banyak manfaatnya. Mereka entrepreneur di bidang apa dan sudah berapa tahun mereka jalani, nanti akan kita bicarakan bersama adik-adik kita ini. Yang pertama, mungkin kita sapa dulu satu persatu bagaimana kabarnya. Tentu sahabat sekalian ingin mengetahui wajah-wajah yang ada di depan kita ini namanya siapa, bergerak di bidang usaha apa. Sekarang kita mulai dulu dari samping saya. Silakan Taufik. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Latar belakang saat ini adalah seorang bisnis online, bisnis online, dan alhamdulillah sudah menjalankan bisnis atau usaha kali ini selama 2 tahun. Selanjutnya mungkin perkenalan bagi teman saya. Baik, salam kenal, nama saya Niko Asaf Romansa. Dulu saya seorang mahasiswa tapi saat ini saya udah fokus jalanin bisnis online. Nah, di dalam sebuah komunitas yang namanya Zero to Billionaire. Nah, nanti mungkin kita lebih berbincang tentang komunitas ini. Baik, untuk teman. Baik, salam kenal, nama saya Rombo Afikal. Latar belakang saat ini seorang mahasiswa dan seorang pembisnis muda. Nah, mungkin sekian dari perkenalan dari saya. Terima kasih Taufik, Niko, dan Romi ya. Tadi adik-adik yang di sebelah kita ini sudah memperkenalkan dirinya. Mereka adalah pelaku bisnis online, bisnis berbasis digital gitu ya. Tentu ada beberapa hal yang ingin kita buka di sini. Mudah-mudahan anak-anak muda kita juga mungkin bisa sukses bersama di sini. Yang pertama dulu, kesulitan pemerintah saat ini adalah membuka lapangan pekerjaan kepada orang-orang atau masyarakat yang sudah memasuki usia kerja. Nah, Taufik, Niko, dan Romi sudah membuka lahannya sendiri dengan bisnis online ini berbasis digital tersebut. Tentu pertanyaannya, awal memulainya seperti apa? Iya. Silakan Niko dulu. Siap. Baik Pak, terima kasih. Dulu ini kan di awal jalan kan di waktu semester 1 mahasiswa ya Pak ya. Nah, dulu kepikiran untuk pengen coba cari penghasilan lah. Karena ya yang namanya mahasiswa mungkin yang pernah jadi mahasiswa dan saat ini jadi mahasiswa lah, kita sama-sama tahu kehidupan seorang mahasiswa. Kan rata-rata mahasiswa masih jadi beban orang tua ya. Nah, jadi timbul pikiran untuk memulai sebuah, yang penting mencari penghasilan. Tapi dulu Pak Niko ingat, Niko pernah belanja di salah satu marketplace. Nah, dengan sistem pembayaran COD. Nah, di saat itu yang Niko pikir ya, Niko pesan ke salah satu toko yang lamanya Surabaya. Nah, terus peluang yang Niko ambil, menarik ya kalau kita jualan online, karena dia lokasi tokonya di Surabaya tapi bisa punya pelanggan di Padang, dan salah satunya pelanggannya Niko waktu itu. Nah,
Jadi dengan kondisi kayak itu, Niko mikirnya kalau kita jualan online itu pasarnya nggak terbatas, bahkan seluruh Indonesia. Yang penting ada sinyal, kita bisa punya pelanggan di sana. Nah itu pikiran Niko. Kalau misalkan offline ya Pak ya, offline kan kalau kita jualan di Solo misalkan kan rata-rata pelanggan ya sekitar situ. Nah disitulah awal mula Niko pengen belajar di jualan online waktu itu. Nah alhamdulillah waktu itu Niko ketemu dengan salah satu kenalan dan kenalan waktu itu, dan Niko belajar banyak dari beliau, dan bahkan sampai sekarang beliau tetap ngarahin Niko untuk jualan online itu Pak. Nah dulu awalnya Niko jualan sendiri dan alhamdulillah di awal ada hasil beberapa. Nah makanya teman-teman di sekeliling Niko semuanya kepengen belajar juga dari Niko untuk jualan online gitu. Nah, berarti sekarang sudah mengajak teman-temannya. Iya benar Pak. Nah karena Niko kan gabung komunitas ya Pak ya. Gabung komunitas namanya Zero to Billionaire. Nah tujuan dari komunitas itu gimana caranya mencetak banyak pengusaha yang dari nol bahkan sampai bisa mewujudin impiannya. Nah mencetak banyak pengusaha melalui jaringan komunitas yang Niko bangun sekarang ini. Termasuk keterampilan mereka. Iya benar Pak. Benar. Karena komunitas ini kan awalnya di Surabaya ya Pak ya. Di Kota Padang belum ada, karena Niko mungkin bisa dikatakan satu-satunya yang ikut komunitas yang Z2B itu. Nah makanya Niko di sini sama beberapa teman yang awalnya tertarik karena Niko punya penghasilan dari jualan online, dan akhirnya Niko kepikiran untuk mencoba membangun komunitas ini dengan lebih banyak orang lagi, agar apa ya, agar bisa sukses bareng-bareng kayak gitu Pak. Oh gitu. Nah. Kalau ingin bergerak sendiri tanpa komunitas di online bisa sukses nggak? Bisa Pak, bisa. Balik lagi sih Pak, kan gitu Niko jualan produk di salah satu perusahaan. Nah kalau yang Niko pahami ya Pak ya, contoh kalau misalkan kita sendirian dan kita jual 1000 produk, itu hasilnya 1000 produk terjual ya Pak ya. Nah tapi kalau misalkan kita 1000 orang ngejual masing-masing satu produk aja, itu hasilnya 1000 produk juga, kan hasilnya sama, tapi caranya lebih gampang yang kedua. Dan cara yang kedua itu bukan cuma kita sendiri yang punya penghasilan, tapi banyak orang yang bisa kita bantu. Nah gitu sih Pak. Kalau jualan sendiri bisa, karena ada beberapa yang kenalan Niko, dia juga fokus untuk jualan sendiri, tapi dia alamatnya Jakarta sih Pak. Dia tinggalnya di Jakarta. Kalau Niko kan sama teman-teman komunitas yang lainnya kan di Solo. Nah tapi karena Solo ini potensi online bagus, tapi dibandingkan di daerah Jakarta kan kalah lah Pak. Nah jadi di Jakarta teman-teman di sini semuanya juga punya gudang dan bisa memanfaatkan potensi online-nya yang ada di Jakarta. Artinya tidak seksi Jakarta, tapi bisnis online bisa berkembang di Kota Solo. Benar Pak. Kalau komunitasnya ada. Iya komunitasnya ada. Kalau dari komunitas Niko ya Pak ya, Niko kan udah nyediain tuh beberapa produk yang alhamdulillah bahkan Niko udah 4,5 tahun jalankan jualan online dengan produk yang sama, dan alhamdulillah sampai sekarang produknya masih sangat diminati sama pasar. Nah jadi mungkin ya dulu di awal kendala Niko menjalankan bisnis online karena alamat Pak, alamat di Kota Padang waktu itu. Nah jadi rata-rata konsumen Niko semuanya orang Jawa, Jabodetabek lah. Nah, kalau misalkan kita punya kompetitor dengan produk yang sama, tapi alamat tokonya di Jakarta, terus kita pasti kalah saing Pak, karena dari ongkir sama estimasi pengiriman lah waktu itu. Nah, terus karena itu masalahnya, makanya Niko punya solusi. Niko sama beberapa teman-teman lah waktu itu mutusin di saat Niko mahasiswa ambil cuti kuliah, itu berangkat ke Jakarta, bangun gudang kurang lebih 4 bulan, cari karyawan. Nah terus setelah di Jakarta itu teman-teman Niko yang di Solo semua itu omsetnya bahkan bisa dikatakan naik 2 sampai 5 kali lipat kayaknya ada Pak. Apalagi ini teman yang Niko yang di sebelah namanya Pak Taufik, tadi udah kenalan. Bahkan beliau bisa jual ratusan paket per hari Pak, padahal orangnya di Solo tapi bisa memaksimalkan potensi potensi yang ada di Kota Jakarta. Berarti Taufik domisili di Solo? Iya Solo juga Pak. Kalau Niko di Jakarta? Niko juga di Solo Pak. Niko sekarang stay-nya di Solo, tapi ya di Jakarta alhamdulillah udah ada ada beberapa karyawan, dan terus kadang-kadang teman-teman yang di sini
sekali 2 bulan, sekali 3 bulan beliau mantau ke Jakarta lah. Kemarin contohnya Pak Rombi. Kalau nggak salah belum nyampe 2 minggu Pak di Solo. Pak Rombi kemarin ke Jakarta sama temannya Pak Andiko untuk ngecek gudang di sana lah. Jadi inilah salah satu keunggulan online kita berada di Solo, gudang kita di Jakarta, tapi proses perdagangannya jual belinya tetap berjalan terus. Alhamdulillah Pak. Pengalaman Taufik bagaimana? Taufik, ya, mungkin Pak Taufik bisa cerita. Ini dari tim Niko yang perkembangannya wah sangat cepat Pak. Oh ini tim Niko juga. Soalnya orangnya konsisten, rajin, sama semangat juga. Iya. Lalu ini. Belum, Pak. Lalu silakan. Pengalaman di dulu Pak, ketika awal memulai bisnis ini itu karena faktor ekonomi keluarga Pak. Nah dulunya Taufik dari orang tua laki-laki itu bekerja, punya rumah makan, yang perempuan tuh PNS golongan rendah gitu Pak. Nah jadi semua perekonomian di keluarga itu bergantung ke orang tua laki-laki. Nah, Taufik bergabung bisnis ini ketika akhir bulan April 2020, Pak. Pas pandemi COVID lagi marak-maraknya. Ya, pas pandemi masuk, Taufik memulai usaha. Itu pun karena usaha rumah makan harus tutup karena COVID. Jadi nggak ada lagi sumber penghasilan ya. Orang tua ngutang sana, ngutang sini gitu kan. Jadi ada seorang teman Pak Yoga, teman satu SMA dulu. Nah dia memulai menjalankan bisnis dan dia menawarkan Pak bisnisnya tuh online. Nah dahulunya itu sangat negatif sekali Pak tentang bisnis karena latar belakang ketika itu ya nggak punya uang, nol rupiah gitu Pak. Nggak punya uang, nah nggak mungkin kan uang nggak punya nanti kita ditipu juga kan. Nah tapi alhamdulillahnya bisnis yang dijalani teman itu ada komunitasnya Pak. Ya komunitas Zero to Billionaire sama dengan Pak Niko. Taufik kan salah satu timnya Pak Niko. Nah di komunitas itu kita diajarkan Pak, gimana memulai bisnis walaupun kita nggak punya modal pun itu pun bisa gitu Pak. Karena sistemnya udah ada, cara-caranya udah ada. Apalagi pemasaran online-nya ya kalau bagi Taufik tuh udah sangat bagus sekali gitu Pak. Iya, sebentar Taufik. Ini ada menarik. Kita memulai bisnis tanpa modalnya tidak ada. Sementara bisnis ini kan misalnya jual beli, tentu kita harus punya barang. Barang tentu kita harus beli gitu kan. Sebelum kita menjual barang tentu kita harus beli barang. Nah tanpa modalnya ini konkretnya bagaimana? Nah menariknya itu Pak, komunitas yang Taufik jalani, Pak Niko jalani, Pak Rombi jalani. Nah itu ada yang namanya dropshipper Pak. Nah yang dropshipper, nah itu kita nggak punya modal, cuman kan kita punya tim. Salah satunya Taufik kan timnya Pak Niko. Pak Niko sudah punya penghasilan dan sudah punya produknya yang kan kita pasarkan. Nah kita kalau memang nggak ada uang ya kita jangan pasrah dengan keadaan Pak. Nah, kita punya komunitas, kita punya mentor. Ya Taufik ketika itu tinggal diarahin sama teman, sama mentor Taufik ya jual ini. Karena dia ada produknya gitu. Nah, atau sebagai dropshipper. Nah, Taufik jualan dari dropshipper, Taufik punya uang, Taufik mulai jadi business ownernya Pak. Karena udah punya keuntungan ditabung, akhirnya punya modal. Nah, kayak gitu. Jadi alasan nggak punya modal itu sebenarnya kalau di komunitas Taufik itu sebenarnya nggak ada Pak. Cuman kebanyakan orang ya dia nggak punya modal, dia nggak mau usahain modalnya. Nah, kebanyakan ya seperti itu. Dan teman-teman Taufik yang lain pun ya kebanyakan alasannya seperti itu Pak. Jadi persisnya dropshipper ini kita menjual produk yang sudah ada. Dan setelah di dropshipper ini kita berhasil, status kita business owner. Artinya kita punya produk sendiri gitu. Berarti Taufik sekarang sudah punya produk sendiri. Sudah, Pak. Sudah punya produk kan yang Taufik jalani kan sudah ada kerjasamanya. Nah, jadi Taufik udah
bisa lah stok produk yang Taufik sendiri gitu. Dan gitu. juga udah punya ada tim yang mungkin tim yang belum punya modal, ya itu bisa Taufik bantu untuk jadi dropshipper di awal sampai dia punya penghasilan dan dia punya business owner sendiri. Jadi Taufik berpenghasilan, dia pun berpenghasilan, Pak. Oh gitu. Ya. Yang dropshipper tetap jalan setelah kita Punya modal. Iya. punya Iya. modal, status sudah jadi owner gitu. Hmm. Yang dropshipper tetap jalan. Kalau Taufik pribadi punya beberapa dropshipper, Oh gitu. lumayan dropshipper gitu, Pak. Jadi gimana ya? Ya, yang punya modal itu mungkin bisa lebih cepat atau pencapaiannya mungkin lebih tinggi dibandingkan Pak Niko mungkin, Pak, gitu. Oh, gitu. Karena yang mulai dari dropshipper pun bisa, apalagi yang punya modal kan gitu. Iya. Yang punya modal ya tentu ya lebih berpotensi lebih besar gitu, Pak. Iya. Kalau yang punya modal ya itu dari segi keuntungannya ya, yang punya modal ya akan lebih bagus gitu. Cuman kalau karena COVID kita terbatas karena ekonomi atau bisa dikatakan nggak punya modal, ya itu nggak masalah sebenarnya, Pak. Intinya mau nggak menjalankan solusi dari masalah kita gitu. Oh gitu. Hmm. Komunitas ini, ketika kita bergabung di komunitas ini, punya standar operasional prosedur nggak di dalam menjalankan bisnis online ini? Ada, Pak, ada beberapa peraturan itu udah dibikin sama ya mentor-mentor di dalamnya, dan kalau menurut Taufik pribadi itu sangat membantu sekali, Pak. Iya. Dan kebanyakan orang jalankan bisnis online kan berjualan, Pak. Ya mewajibkan itu harus punya modal. Iya. Mewajibkan apapun usaha pasti ya yang terpenting modal gitu, Pak. Iya, modal. Tapi nggak semua usaha yang menyediakan solusi gimana mengakali modal tersebut gitu. Nah, menariknya di komunitas Taufik, dia mengakali gimana caranya yang nggak punya modal jadi punya modal, Iya. gimana yang dropshipper jadi business owner gitu. Hampir semua aplikasi penyedia jasa online memakai sistem seperti ini. Ada komunitasnya, diawali dengan dropshipper dulu bagi yang tidak punya usaha, yang tidak punya modal, atau aplikasi tertentu saja. Kalau setahu Taufik, Pak, itu enggak semuanya, dan itu pun enggak tergantung aplikasi, Pak, tapi tergantung komunitasnya. Komunitas. Jadi Artinya komunitas ini bisa masuk ke semua aplikasi penyedia jasa online. bisa. Oh, iya. Lanjut tuh, Pak. Ya, yang pengalaman tadi ya, Pak. Iya. Nah, lanjut. Akhirnya dari dropshipper dapat keuntungan, Pak, lumayan ketika alhamdulillah awal menjalani usaha dulu. Itu bulan pertama itu dapat keuntungan 1 juta. Oh. 1 juta yang awalnya tuh orang tua nggak mendukung tuh, Pak. Iya. Karena dia takut ya nanti ditipu, jangan sok-sok bisnis, kuliah aja dulu. Karena ketika itu Taufik posisinya lagi kuliah, Pak, semester 7 kalau nggak salah. Ya, semester 7. Jadi dapat hasil 1 juta ya diperlihatkan. Nah, ini hasil bisnis yang saya jalani ke orang tua. Orang tua support, Pak. Support sampai ketika itu jalankan bisnis online, bahkan omsetnya itu harus menyediakan sehari itu sekitar 1 jutaan uang untuk stok barangnya. Nah, sampai 1 juta. Akhirnya ketika itu ya modal ditalangin diakalin gimana cara mendapatkan modal sama orang tua, Pak, karena ketika itu udah didukung. Nah, udah Jadi didukung. awalnya belum didukung, Enggak. tapi setelah ada hasil, Ya. orang tua support penuh. Support penuh gitu, Pak. Akhirnya di 2 bulan menjalani bisnis ini, karena mentor Taufik juga sangat luar biasa gitu, Pak. Pak Niko, Pak Bagas, dan Pak Yoga dan yang lainnya itu sangat support sekali gimana cara strategi bisnisnya gitu, Pak. Nah, itu bulan kedua tuh meledak, Pak. Meledak itu bagi Taufik ya meledak gitu, Pak, karena megang uang ratusan ribu pun dulu ya jarang gitu. Sangat jarang sekali gitu, Pak. Nah, ketika 2 bulan waktu itu tembus keuntungan 8,5 juta, Pak. 8,5 jutaan.
di bulan kedua, dan alhamdulillah setelah itu stabil, alhamdulillah grafiknya naik gitu Pak. Nah, grafiknya naik Sampai sekarang. sampai sekarang alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan seperti ini Hmm. mungkin satu-satu bisa jawab dari Taufik, Niko, dan Romi ya. Bisnis online ini kan grafiknya mulai menaik sejak pandemi COVID. Ya. Nah, kalau keadaan nanti betul-betul normal, pangsa pasar apakah masih melirik aplikasi-aplikasi jasa belanja online ini atau kembali ke pasar konvensional? Dari Taufik dulu. Oke. Kalau menurut Taufik pribadi Pak, gini Pak, fakta, kita berbicara fakta ya Pak. Faktanya sekarang semuanya menggunakan internet. Nah, itu Ya. yang pertama, menggunakan internet, yang kedua menggunakan sosial media. Dan sekarang hampir setiap penduduk Indonesia itu menggunakan handphone. Iya. Bahkan satu orang pun 2 handphone. Iya. Nah, dan faktanya lagi, orang sekarang udah mulai malas belanja ke pasar dan hanya mengandalkan aplikasi online, belanja online. Iya. Dan hampir semua pun akan di-online kan Pak. Contohnya, dulu transportasi kita pergi ngojek ya pergi ke Pangkalan, sekarang ada Gojek. Iya. Nah, dulu orang, bahkan sekarang yang parahnya gitu Pak, atau yang wownya pijat itu udah ada Go Massage. Iya. Bahkan dulu kan pijat udah tradisional atau ke kampung-kampung pergi pijat gitu kan. Sekarang udah ada Go Massage. Bahkan investasi pun sudah ada aplikasinya. Dan hampir semuanya itu akan di-online kan Pak. Iya. Nah, bagi Taufik, dengan potensi seperti itu dan faktanya juga udah terbukti gitu Pak. Faktanya ada ya, bisnis online adalah solusinya Pak. Karena semuanya akan di-online kan, serba online gitu. Iya. Bahkan termasuk COVID kemarin, anak-anak sekolah ya Zoom meeting, Iya. Zoom kan. Bahkan pegawai-pegawai pun kadang Zoom. Nah, hampir semuanya di online kan gitu Pak. Jadi bagi Taufik ya, potensi dunia online ya itu sangat menarik sekali gitu. Ya, artinya kalau ada yang mau baru mau memulai, artinya belum terlambat. Iya. Iya. Enggak seperti ini Pak. Pak Niko udah 4,5 tahunan ya Pak. Tapi alhamdulillah Taufik dulu ketika dia menjalankan ya merasa juga terlambat Pak. Cuman alhamdulillah ya enggak. Bahkan apa yang Taufik rasa nggak bisa didapat dulu, alhamdulillah Taufik dapatkan sekarang gitu Pak. Walaupun nggak terlambat dari Pak Niko memulainya gitu Pak. Intinya ya kalau kita mau usaha ya kita kerjakan, dan lebih bagusnya lagi di komunitas Taufik udah ada langkah-langkahnya kan, lebih murah gitu Pak. Iya, berarti Lebih murah. langkah-langkah Ya, yang mau dijalankan ya. diatur nanti Ya, di sama komunitas. bersama tim nanti Iya. di komunitas. Mungkin Romi bisa Rombi, Pak. Rombi. Iya. Oh iya. Lah ini Belum. lalu nih masih hujanan. Berarti Niko yang lawa ya. Anak-anak bujang jutawan. Ini menarik ini ya. Iya. Pengalaman dari baru memulai sampai pertanyaan yang sama tadi, akankah bisnis online ini seterusnya bisa menjanjikan atau ketika masa pandemi saja karena orang dibatasi gitu kan? Silakan Romi. Ya Pak, yang pertama itu mungkin cerita saya dari memulai dulu. Iya. Nah, dulu saya waktu kuliah itu pernah ditawarin juga sama Pak Niko dulunya. Tapi saya nggak tertariknya gini Pak. Di sini kan kita jualan online, produknya sama. Waktu itu udah ada yang jualan 5 orang di kontrakan. Iya. Waktu itu kita satu kontrakan. Jadi udah ada yang jualan 5 orang. Pikiran saya itu ketika saya jualan juga, jadi udah ramai yang jualan kata saya. Jadi nanti takutnya nggak laris. Iya. Iya. Jadi saya nggak mengambil keputusan untuk bergabung untuk jualan online juga. Tapi saya sibuk juga dengan kegiatan yang lain. Akhirnya lama kelamaan setelah Pak Niko ada hasil, Iya. Pak Bagas juga ada hasil,
Akhirnya ada yang pendatang baru lagi, Pak Morris. Ya, Pak Morris akhirnya gabung juga. Terus Pak Morris tawarin saya juga untuk jualan online juga. Nggak tahu gimana resepnya Pak Morris untuk ngekrut saya. Akhirnya saya join sama Pak Morris. Dan setelah saya menjalankan bisnis online ini, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Menurut saya nggak ngelakukan atau nggak ngerjain 100%, tapi hasilnya udah 100%. Nah, apalagi saya lakuinnya 100%. Nah, itu mungkin sedikit pengalamannya. Untuk join aja, Pak. Nah, untuk kalau yang pertanyaan Bapak yang kedua itu gimana tentang masalah bisnis online ini? Ya, sama yang seperti dibilang Pak Taufik tadi ya, Pak. Sekarang kita itu melihat perkembangan zaman. Nah, ketika orang gunakan online atau digital, kita juga ikutin. Misalnya ada orang yang jualan baju, dia jualan di pasar misalnya. Ketika dia jualan di pasar, dulunya itu jualannya ramai misalnya. Nah, tiba-tiba ada COVID. Nah, ketika COVID, orang nggak datang lagi ke pasar. Nah, tahu-taunya sekarang ini yang lagi ramai itu orang belanja online. Nah, ketika orang yang jualan di pasar tadi nggak ngikutin, ya, nggak jualan online juga, kira-kira dia ada omset nggak, Pak? Nggak. Ya, karena nggak ngikutin perkembangan zaman. Nah, kalau menurut saya, yang bisnis online saya jalanin saat ini itu sangat bagus sekali, dan apalagi yang online-nya. Kalau online itu jangkauannya lebih luas, dari Sabang sampai Merauke. Bisa jadi kita jualan di sini yang belinya orang Papua. Ya bisa, Pak. Nah, mungkin kalau untuk perkembangan atau bisnis online ini nggak akan habis-habisnya untuk kedepannya, Pak. Nah, lagian kita kalau mungkin setelah online ini kalau ada lagi yang namanya mungkin inland atau yang lain-lainnya, nah kita pasti turutin juga perkembangannya. Jadi perkembangan zaman itu harus kita ikuti. Ini dalam rangka memanfaatkan selera pasar. Mungkin kita ke Niko sebagai, berarti di antara komunitas ini yang pertama Niko ya. Iya benar, Pak. Yang ingin saya tanyakan ini kan komunitas ya. Yang berbasis komunitas ini dulu kan sudah banyak, kayak multi level kan. Ada yang ditakutkan masyarakat, mungkin itu juga yang ada dalam pikiran orang tuanya Taufik dan Ruby. Iko dulu juga pernah itu, Pak. Multi level itu kan yang dijadikan leadernya saja. Yang di bawah-bawah ini kan cuma dijadikan lah, atau harus dapat poin segini gitu kan. Tapi di multi level kebiasaannya itu seberapapun hebatnya jaringan di bawah, yang jadi itu tetap leader. Benar-benar. Bagaimana dengan komunitas ini? Itu Niko mau bahas tentang multi level dulu ya, Pak ya. Iya. Nah, soalnya ini pembahasan yang menarik sih, tapi yang sesuai dengan apa yang Niko pahami. Niko pernah baca beberapa buku, ada yang bukunya Cash Flow Quadrant. Itu Cash Flow Quadrant itu bagaimana menjelaskan bagaimana sih orang mencari penghasilan yang rata-rata di dunia ini. Ada kuadran kiri sama kuadran kanan. Yang kiri ada employee sama self employee, sedangkan yang di kuadran kanan ada business owner sama investor. Nah, di buku itu menjelaskan, Pak, 95% orang itu mencari uangnya di kuadran kiri. Kuadran kiri tadi yang employee contoh, orang yang kerja untuk orang yang bekerja untuk orang lain. Karyawan contohnya. Self employee orang yang punya keahlian. Nah, contoh misalkan buka toko baju, kan dia yang ngurus sendiri, Pak. Tapi yang dulu yang pernah Niko dengar, ketika kita mulai buka usaha dan kita yang jalanin usaha itu udah dianggap semua orang pengusaha. Sedangkan di buku Cash Flow Quadrant itu kita masih belum dimasuk kategori business owner. Karena kita masih di kategori koran kiri yang self employee. Nah, yang koran kanan itu ada business owner. Business owner itu ibaratkan sebuah bisnis yang jalan dengan sistem. Nah, jadi tanpa ownernya pun itu bisnis tetap jalan, Pak. Nah, sistemnya itu kayak karyawan sama yang lain-lain lah, SOP kerjanya. Yang setelah itu ada investor.
Nah, logikanya Pak, 95% orang mencari penghasilan di kuadran kiri. Dan di buku itu menjelaskan eh, sedangkan 95% keuangan dunia dikuasai sama orang-orang di kuadran kanan. Cuma 5% cuma 5% keuangan dunia yang dikuasai sama kuadran kiri. Nah, jadi kan lebih kaya yang kanan dibandingkan kiri ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, yang kanan ikut telusuri di buku itu salah satunya business owner, pemilik perusahaan, sama dengan sistemnya franchise. Franchise mungkin Bapak paham konsepnya kayak Iya, McD iya. yang jual apa ya? Jual strategi lah, jual nama. strategi ya. Orang yang mungkin nggak punya bakat bisnis jualan ayam, kalau dia beli brandnya KFC mungkin dia paham oh jadi gini caranya, karena udah ada polanya, udah ada sistemnya Pak ya. Jadi gitu. Nah, setelah itu ada yang namanya personal franchise. Nah, personal franchise ini yang dibahas di buku itu tentang bisnis yang jenisnya network marketing. Nah, itu buku terbitan udah lama ya Pak ya. Nah, tapi itu dibahas di situ. Nah, network marketing ini yang masuk ke strategi multi level tadi Pak. Multi level. Sebenarnya multi level kan itu sebuah strategi pemasaran. Iya. Nah, yang jadi menarik, ini gue dulu pernah ditawarin sama beberapa perusahaan dan gue ngobrol ke orang tua juga nggak ngebolehin. Sebenarnya bagi Niko ya sih Pak, yang salah itu bukan, tapi ada juga sih beberapa perusahaan yang mengatasnamakan multi level tapi konsepnya money game. Nah, Bapak tahu money game nggak? Yang dijalanin Raken itu. Oh, enggak. Enggak. Money game itu konsepnya ya gimana caranya kita ngerekrut orang, ngajak bisnis, tapi ya bisnisnya cuma ngajak-ngajak orang. Oh, Nah, gitu. Pak. Tidak ada produk, Tidak ada produk, tidak ada jasa. Nah, yang Niko dengar di YouTube ya, ustadz-ustadz mungkin atau yang lain. Money game itu adapun produk, tapi produknya cuma sebagai kedok. Nah, contoh produk yang tidak sesuai dengan harga. Contoh misalkan kita gambaran sendal Pak. Sendal yang biasa mungkin bahannya, tapi kita ditawarin sama seseorang untuk bisnisnya apaan katanya misalkan. Bisnis kita jualan sendal, terus ngerekrut orang. Nah, jadi kita harus join dulu 5 juta, kita dapat produknya apa? Produknya sendal. Dan tugas kita selanjutnya ngerekrut orang lagi. Nah, kalau di logika dari logika kita ya Pak ya, dengan uang 5 juta produknya cuma satu sendal itu masih atau enggak? Iya. Nggak mungkin juga ya Pak ya. Nah, jadi money game itu sebenarnya Pak. Money game rekrut orang, nggak ada produk, atau ada pun produknya cuma sebagai kedok, tapi dia ngejual ke masyarakat umum, dia MLM. Nah, itu salah satu sumber yang akhirnya masyarakat kontroversial dengan yang nama bisnisnya MLM. Nah, itu yang pertama yang Niko tahu. Yang kedua, perusahaan MLM mungkin dari perusahaan asing atau perusahaan Indonesia sendiri pun ketika dia berdiri dengan memakai strategi multi level, itu kan harus ada izinnya juga ya Pak ya. Nah, kalau perusahaan yang legal itu ada beberapa sertifikat yang pastinya sertifikatnya itu API Pak. API Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Tapi kalau internasionalnya ada yang namanya WBSA. Nah, itu kalau perusahaan multi level. Nah, terus kalau misalkan kalau multi level kan sistemnya kayak ada tim bisnis juga ya Pak ya. Nah, tim bisnis. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya, kalau ada tim bisnis bagi hasilnya sama rata nggak? Yang seperti Bapak tadi bilang, nanti yang menguntungkan malah leader. Nah, padahal yang di bawahnya udah kerja keras tapi yang kaya leadernya. Nah, makanya ada sertifikat yang mungkin dibutuhkan lagi. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah yang lagi nonton lah, kalau ditawarkan MLM, nah mungkin harus lihat dulu perusahaannya sama legalitasnya. Salah satu sertifikat yang dibutuhkan biar bisnis kita aman, yaitu sertifikat syariah, bukan dari nilai produknya, tapi sertifikat syariah atas bagi hasil antara si mentor sama si tim upline sama downline. Nah, itu penting juga sih Pak, sertifikat syariah. Nah, karena kalau rata-rata kalau perusahaannya udah mendapatkan sertifikat syariah, yang Niko tahu itu bahkan si downline itu kan nyebutnya apa downline ya Pak ya. Bahkan si downline kalau dia kerja keras karena ada marketing plan dari perusahaan tadi yang udah disurvey sama MUI, udah mendapatkan sertifikat syariah. Kalau si downline kerja keras, dia bahkan bisa melampaui peringkat si upline sama penghasilan si upline. Nah, mungkin dari segi omset nggak bisa Pak. Nah, contoh si A misalkan punya 100 orang
si A punya tim si B. Si B punya 100 orang tim. Nah, si B sama 100 orang tim ini punya omset misalkan 300 juta. Itu kan omset penjualan ya Pak ya sama tim. Nah, mungkin omset si B sama 100 orang timnya itu termasuk ke omset si A di perusahaan. Nah, tapi kalau untuk bonus itu bisa jadi bonus si B lebih besar dibandingkan si A karena dihitung lagi ke penjualan Pak. Gitu kalau yang Niko tahu multi level ya Pak ya. Nah, jadi multi level yang benar tuh kalau misalkan ada si donglen yang bisa melebihi penghasilannya si Apen, dan bahkan ada si peringkat donglen yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada peringkat si Apen, itu kayaknya multi levelnya aman. Nah, makanya kalau untuk cari multi level yang seperti itu, kita butuh beberapa legalitas tadi. Tapi yang penting untuk umat Islam biar bagi hasilnya itu jelas, itu sertifikat syariah yang tadi Pak. Itu sih yang Niko tahu tentang multi level. Terus tadi yang Bapak tanya, bagaimana dengan komunitas ini? Ini kan persamaannya ada dengan MLM tadi, kerjaan tim gitu kan. Iya, kalau kerja tim di MLM kan tadi kan kita sudah bahas. Konsepnya MLM bekerja untuk upline ya. Di komunitas ini bagaimana? Nah, itu yang seperti dibilang sama Pak Taufik tadi Pak. Kita ibaratkan itu bebas, kita saling sharing karena kita jualan dari produk satu perusahaan. Nah, tadi kata Pak Taufik kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang tertarik nih Pak untuk jualan online. Nah, tapi dia nggak punya modal. Nah, dia join ke komunitas kita. Nah, nanti bakalan dibimbing sama mentornya. Nah, dibimbing sama mentor, kamu ada modal nggak? Kalau nggak ada modal ya udah jualan produk si Pak Taufik dulu, misalkan seperti itu Pak. Nah, nanti kalau kan itu dapat keuntungan. Setelah dapat keuntungan, kalau dia punya modal terus stop sendiri, kurang lebih seperti itu sih Pak. Dari komunitas. Nah, terus keunggulan dari komunitas Z2B ini Pak, khususnya yang Niko jalanin sama teman-teman yang di Solo. Nah, itu yang Niko bilang ke Bapak tadi, mereka bisa memanfaatkan gudang yang di Jakarta. Jadi tanpa harus ke Jakarta, dia punya toko online-nya di Jakarta gitu sih Pak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita bermain bisnis online ini melalui aplikasi, tentu kita punya akun. Iya, ini punya akun. akunnya akun pribadi atau akun komunitas? Itu teman-teman semuanya punya akun pribadi masing-masing Pak. Tapi jualan produknya sama? Produk yang disediakan oleh komunitas kita di Surabaya. Nah, itu makanya di gudang itu karyawan itu cek satu-satu akun, yang punya orderan. Bahkan setiap hari dicek untuk dikirim orderannya. Nah, kayak Niko punya akun sendiri, bahkan Pak Taufik punya akun sendiri. Nanti kalau yang kepengen jualan, dia juga diajarin untuk bangun akunnya sendiri Pak. Dari awal nanti titik sampai akhirnya diajarin semua. Nah, masing-masingnya sudah punya akun gitu kan. Boleh nggak sebagai pemilik akun ini di aplikasi online itu menjual produk di luar produk komunitas? Sebenarnya boleh aja sih Pak. Tapi kan balik lagi ke kredibilitas atau kepercayaan konsumen lah. Nah kan nanti kalau misalkan kita jual sembarang produk itu kayaknya diragukan keaslian dari produk tadi Pak. Produknya beda. Misalnya sekarang produk komunitas ini misalnya elektronik misalnya kan. Nah, ada teman kita, dia seorang usahawan juga, tapi masih pasar profesional, terbatas gitu kan. Dia ingin menitipkan produknya ke Taufik, Niko, dan Robi karena sudah punya akun jejaring sosial gitu kan. Misalnya kuliner gitu lah. Boleh nggak seperti itu? Sebenarnya boleh-boleh aja sih Pak. Tapi yang dijalanin sama teman-teman sekarang, dia juga fokus ke produk yang sekarang. Karena produk dari sekarang pun kalau dia jual itu kayaknya keterbatasan modal juga Pak. Contoh, dulu di awal pengalaman Niko pribadi ya Pak ya. Awal Niko jualan punya omset sekian, dan akhirnya Niko punya modal 5 juta. Perputaran uangnya tiap minggu Pak. Punya modal 5 juta, ya akhirnya Niko jual, akhirnya modalnya kurang lagi karena permintaannya banyak. 10 juta kurang lagi, bahkan sempat perputaran per minggu 40 juta masih minta modal lagi Pak. Nah, jadi
kalau teman-teman fokus ke satu produk ini yang disediain sama komunitas itu bahkan keuntungannya udah besar sama produknya juga laris di pasar Pak. Jadi fokus teman-teman cuma ke produk ini, nggak ngelirik produk yang lain. Oh gitu. Nah, jadi yang ini aja udah untung besar, ngapain yang lain gitu lah contoh. Oh gitu. Enggak, maksudnya apa namanya, kita sudah punya jaringan gitu kan. Kalau orang lain mau masuk ya Pak ya. Mau dititipkan, ini ada hubungan pertemanan gitu. Menitipkan usahanya supaya pasarnya bisa luas gitu. Palingan kalau gitu, kalau yang seperti itu ya palingan sharing aja tentang jualan online sih Pak. Kalau akun tadi, kalau Niko ya jual produk yang dari komunitas ya, jadi di dalam tokonya itu cuma produk komunitas saja Pak. Karena biar konsumen yang ngunjungi toko, oh kayaknya ini jual produk dari brand A aja. Nah jadi dianggap ini distributor resminya lah, bukan produk palsu gitu Pak. Jadi menjaga kepercayaan konsumen juga. Tapi kalau misalkan kita jual produk brand A, nanti brand B juga dijual, brand C juga dijual, nanti tingkat kepercayaan konsumennya kurang Pak. Nah jadi itu sih, kalau misalkan emang harus jual produk yang lain, itu biasanya bikin akun lagi sih Pak. Oh, bikin akun. Proses bikin akunnya lama? Itu gampang sih Pak, nggak nyampe 1 jam. Nah tapi awal membangun ini juga butuh proses. Nah tapi kalau kita paham strategi main di dunia online ya kayaknya nggak terlalu lama juga untuk kita bisa pecah telur untuk orderan pertama. Yang membesarkan akun Taufik, Niko sama Rombi ini termasuk komunitas juga? Enggak, kita lakuin prosesnya masing-masing, tapi komunitas cuma menyediain wadah untuk belajar. Oh gitu. Ada kelasnya. Ada kelasnya. Ada beberapa marketplace juga ada kelasnya, bahkan di sosial media juga ada kelasnya. Oh baik, sahabat sekalian, bersama kita pada malam hari ini juga ada tokoh-tokoh masyarakat kita. Mungkin dari tokoh yang hadir pada malam hari ini terkait bisnis online yang sedang dibangun oleh adik-adik kita ini, mungkin ada pertanyaan, kita persilakan. Terima kasih ya Pak Yen. Ya. Sudah kita dengar dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh adik-adik kita dari generasi milenial ini. Ini sangat unik. Kenapa sangat unik? Tanpa modal mereka bisa berhasil. Kebanyakan orang berusaha dan berbisnis kan pakai modal. Tetapi banyak pula yang tidak berhasil. Ini sebuah momen contoh bagi kita generasi milenial seperti ini ya Pak Yen. Yang menjadi harapan bagi saya, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada atau mengajak generasi muda yang lain agar bisa membangun kehidupan mereka ke depan seperti yang telah dilakukan oleh generasi milenial yang seperti tadi ya Pak Yen. Dan bagi saya ya Pak Yen, ini sebuah momen contoh besar. Harusnya mereka ini mendapat pandangan khusus dari pihak pemerintah kita. Bagaimana memberdayakan komunitas ini agar bisa berkembang di tengah masyarakat Solo. Seperti yang disampaikan tadi, selama ini komunitas ini cuma ada di daerah Jawa yang maraknya. Sementara kita tahu kan angka pengangguran di daerah kita ini tinggi ya Pak Yen. Mungkin dengan pengembangan komunitas ini, ke depannya kita bisa mengurangi dan memangkas angka pengangguran tersebut Pak Yen. Nah, itu sebagai tambahan dari saya Pak Yen. Baik, terima kasih Pak Ronald sebagai tokoh masyarakat, pembina organisasi masyarakat, juga sebagai ketua organisasi masyarakat yang ada di Kota Solo, Pak Ganagari. Beliau sudah menyampaikan apresiasinya dan mungkin harapan beliau kepada komunitas yang dipimpin oleh Niko ini.
Jadi salah satu harapan beliau tadi berkurangnya angka pengangguran di Kota Solo melalui komunitas apa namanya zero to billionaire, dari nol menuju jutawan ini ya. Nah, dengan harapan seperti itu, pergerakan yang dilakukan oleh komunitas Zero to Billionaire ini masih akan bergerak di Kota Solo gitu kan. Bisa enggak kira-kira seandainya nanti ini terpublikasi, antusias dari masyarakat lumayan bagus, angka pengangguran yang beliau maksud tadi bisa tertekan atau enggak? Atau kadang kan terkendala keinginan ada, modal adik-adik itu nggak ada Bu, untuk bergabung gitu kan. Nah, silakan. Siapa dulu? Taufik. Niko. Itu baik Pak. Mungkin kalau yang tadi Bapak bilang mungkin kemauan dari masyarakat ada, tapi kan beberapa terkendala dari modal. Nah, sebenarnya simpel sih Pak, bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Nah, kalau misalkan kalau kitanya sendiri udah mau, nah terus otak kita kan mikir Pak, mikir terus nanti bakalan punya solusi-solusinya masing-masing. Nah, apalagi yang tadi dibilang sama Pak Taufik, kalau dia mau kan tadi ada jalannya, ada langkah-langkah. Zero to billionaire tanpa modal, dari dropshipper dulu, raih keuntungan, setelah itu stok sendiri, terus jualan sendiri. Seperti itu simpelnya sih Pak. Nah, jadi bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Jadi modal itu bukan jadi salah satu masalah. Nah, kan kebanyakan orang dia fokusnya ke masalah, bukan ngejalaninnya dulu ya Pak. Jadi itu sih jawaban dari Niko Pak. Mungkin dari Pak Taufik atau Mungkin tambahan dari Taufik, Pak, ya sama seperti Pak Niko, ya mau atau enggak, ya itu yang kunci pertamanya, Pak. Nah, habis itu mungkin kalau kebanyakan nih Pak yang Taufik temui di lapangan, banyak yang mau, cuman nggak ada modal, dan ada yang mau orang tuanya nggak dukung. Nah, juga ada seperti itu. Nah, mungkin kalau boleh saran Pak, mungkin ada dorongan dari pemerintah. Nah, mungkin itu akan lebih terlaksana gitu Pak. Dan kami pun Pak Niko, saya pribadi, Pak Rombi, dan teman-teman yang lain, kami pun siap bantu untuk memaksimalkan hal itu Pak. Soalnya selama ini ya kami bergerak sendiri, ya kami membantu siapa yang ingin dibantu gitu Pak. Kalaupun nggak ada yang ingin dibantu ya kami nggak masalah, karena kami bisnisnya bukan bisnis rekrut orang Pak. Jadi kalau orang pun nggak join pun ya bagi kami nggak masalah gitu. Tapi kalau orang ingin dibantu, oke, sama-sama kita belajar, sama-sama kita cari solusinya gitu. Kalau alasan modal, saya pribadi pun dulu nggak ada modal gitu. Kalau alasannya modal gitu Pak. Tapi kalau yang saya lihat, mungkin kalau ada dorongan dari emang diprogramkan, mungkin kalau saya minta pemerintah gitu Pak, ya mungkin itu akan lebih terdorong atau akan lebih terrealisasi Pak dengan cepat. Jadi artinya kalau ini terprogram nanti oleh pihak pemerintah atau stakeholder yang terkait dengan hal perekonomian ini, komunitas ini siap mendampinginya. Kalau insya Allah, kalau apalagi difasilitasi, insya Allah kami akan siap bantu gitu Pak. Fasilitasi gitu. Soalnya sama ini nggak difasilitasi pun kami bantu kok. Tetap jalan gitu Pak. Cuman kalau enggak ya yang penting kalau bagi kami pribadi, kalau didukung pemerintah ya syukur alhamdulillah gitu Pak. Tapi kalau enggak ya enggak masalah juga sih. Kegiatan Zero to Be di Kota Solo ini, apa sudah pernah di sosialisasikan atau diperkenalkan kepada pemerintah? Kalau untuk apakah support pemerintah, kan seharusnya pemerintah tahu dulu nih Zero to Be ini apa gitu kan. Sudah pernah bicara? dulu sempat sih Pak, tapi bukan Niko Pak. Pak Morris yang ngobrol itu sama salah satu kayaknya. Niko nggak tahu ceritanya apa, tapi Pak Morris yang kayak Pak Morris ini orangnya yang lebih
eh, mencari ide gimana sih komunitas ini bisa jalan dengan bantuan pemerintah itu sih. Oh gitu. Jadi untuk masalah itu Pak Muris Nadi. Kalau pribadi Niko sama Pak Taufik atau Pak Rombi pun belum ada sama sekali untuk ngelakuin hal kayak itu. Di salah satu member udah pernah namanya Pak Muris. Harusnya ini harus kita konfirmasi ke Pak Pudung ini. Ya. Adik-adik ini menawarkan sesuatu yang menarik, Pak Pudung. Artinya, ketika ada orang-orang di usia kerja mau bergabung ke komunitas ini, modal pertamanya cuma mau, nggak modal gitu. Jadi kalau yang diprogramkan oleh DPRD misalnya bantuan modal gitu kan, bersama komunitas ini DPRD hanya menghimpun nanti orang-orang yang mau modalnya nomor 2 ya. Bagaimana Bro? Baiklah Pak Yan, saya sangat berterima kasih kepada adik-adik generasi muda milenial kita yang dari nol mengejar kesuksesan ke depannya. Nah sebenarnya ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu proklamator kita, Presiden, yang menyatakan negara ini butuh 10 pemuda yang tangguh. Nah, ini telah terbukti hari ini. Nah, kalau saya melihat dalam perjuangan adik-adik ini, inilah salah satu apresiasi yang kita lahirkan nanti buat generasi muda kita yang ada di Kota Solok maupun di luar Kota Solok. Kenapa? Mereka hanya punya, dengan modal punya keberanian dan nyali yang tinggi. Ini yang bikin saya apresiasi. Karena menjadi seorang yang sukses itu Pak, jujur, mereka kita harus punya nyali besar, keberanian, mental. Nah, adik-adik ini telah membuktikan pada kita hari ini. Mohon maaf, saya baru hari ini mendapat informasi seperti ini. Insya Allah apa yang disampaikan oleh adik-adik tadi, kami akan mengkaji bersama dengan pemerintah daerah sendiri, akan berusaha mewujudkan impian, karena kedepannya seandainya ini undang-undang Menpan RB ini benar-benar diterapkan 2003, entah apa yang akan terjadi buat daerah kita. Kenapa? Kalau undang-undang Menpan RB itu berlaku di 2023 nanti, 1.900 lebih generasi muda kita yang akan dirumahkan. Nah, ini salah satu PR bagi kami dengan pemerintah daerah, akan berdiskusi. Mudah-mudahan sesuai yang disampaikan adik-adik tadi, insya Allah kami sebenarnya program itu sudah ada. Program itu sudah ada di beberapa OPD. Nah, ini yang nanti akan kami coba mensinergikan dengan OPD-OPD terkait. Nah, nanti akan kami ajak adik-adik ini berdiskusi dengan OPD terkait, bagaimana ini kita bisa mengembangkan ke depannya. Karena kita melihat generasi muda kita yang ada di Kota Solok sendiri. Nah, inilah, janganlah melihat hanya mengejar seperti ini, mengejar tamat sekolah, tujuannya hanya satu, bagaimana menjadi pegawai sukarela, pegawai kontrak. Sementara waktu ada usaha di luar sana yang lebih menjanjikan. Bahkan mohon maaf, kalau saya mendengar dari sebelumnya tadi berbicara sebelum kita ini, penghasilan mereka cukup bagus. Bahkan mohon maaf Pak Yan, setara dengan eselon 2 1 bulannya. Ini pencapaian cukup luar biasa. Nah, ini insya Allah saya apresiasi kepada ini komunitas Z2B ya. Nah, komunitas Z2B ini salah satu contoh buat kedepannya buat generasi muda kita nanti. Insya Allah harapan adik-adik kami akan mencoba sinergikan, karena kami hanya sebagai pengguna kebijakan anggaran, kami akan berusaha untuk melakukan menjaring ini, mungkin kedepannya buat seperti melakukan pelatihan, mungkin ada adik sebagai narasumbernya, kami akan berusaha itu bisa merekrut generasi muda kita yang tamat sekolah maupun tamat kuliah nanti udah ada tujuannya. Nah, mungkin itu insya Allah Pak Yan, kami akan mengkaji. Yang penting kami tidak menyalahi aturan dan undang-undang yang berlaku nanti di dalam proses perekrutan anggarannya nanti. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dulu. Pak, saya kembalikan. Karena tambahan sedikit Pak Ibu. Tadi Ibu keputusan Menpan RB ada 1.900 yang akan dirumahkan. Dirumahkan dari mana Bu? Ya, maksudnya begini.
kalau Mempan RB itu yang tidak bisa kita bantu, artinya mereka itu harus mengikuti seleksi P3. Oh, ini anak-anak honorer. Iya, anak-anak honorer dan anak-anak kontrak. Itu jumlahnya buat Kota Solo 1.900 lebih. 2023 berakhir. Seandainya undang-undang ini benar-benar diterapkan oleh pemerintah pusat, diinstruksikan ke daerah, mau tak mau, suka tak suka, kami tentu harus melaksanakan. Nah, walaupun muda itu, makanya ini ada salah satu peluang buat adik-adik kita, generasi muda kita ke depan, ini ada satu peluang bisnis nih. Nah, artinya dengan hanya modal keberanian, nyali modal nomor 2. Nah, inilah salah satu peluangnya. Artinya dengan saya melihat hari ini ya, kita hanya bisa berjualan di rumah. Nah, inilah sebenarnya pemerintah. Kebanyakan anak-anak muda kita sekarang ini kan mempunyai handphone itu kan buat ini ya, seperti apa? Main gadget. Nah, kalau dengan ini jelas arah dan tujuannya. Dengan punya handphone tapi bisa berpenghasilan yang lebih cukup menjanjikan. Terima kasih Pak Pudung. Kasih kita ucapkan kepada Pak Denny Nofri Pudung tadi, ketika para entrepreneur muda kita ini tadi mengharapkan jika difasilitasi oleh pemerintah, apa yang sedang mereka lakukan sekarang ini, yang sedang mereka bangun sekarang ini, tentu hasilnya akan jauh lebih maksimal. Dan itu sudah dijawab oleh Pak Pudung sebagai wakil kita di DPRD Kota Solo. Kemudian jika kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Zero to Be ini di Kota Solo sudah mulai nantinya, kami juga sebagai owner dari channel YouTube Yan Rizal Podcast ini juga akan dengan sukarela, dengan senang hati nanti meliput setiap kegiatannya, dimanapun di Kota Solo ini nanti akan kita publikasikan. Mungkin juga ini nanti untuk anak-anak muda yang ingin bergabung di Zero to Be ini, kalau ada kontak personnya mungkin bisa kita tuliskan di deskripsi nanti supaya keanggotaannya bisa maksimal untuk di Kota Solo ini, dengan harapan apa yang disampaikan oleh Pak Pudung tadi, dengan harapan ini bisa menjawab anak-anak muda yang produktif, yang punya penghasilan melalui jaringan bisnis online yang sedang dibangun di Kota Solo ini, di Solo secara keseluruhan oleh para entrepreneur muda ini. Terakhir sahabat podcast sekalian, masing-masing dari 3 orang entrepreneur ini yang bergerak di bidang bisnis online ini, kita minta closing statementnya untuk seluruh penonton Yan Rizal Podcast. Kita mulai dari Nicole. Closing statement. Mungkin saran, motivasi, ajakan atau apa segala macam. Siap. Nah, jadi buat teman-teman yang di rumah ya, mungkin ada beberapa masukan atau saran dari saya pribadi. Dengan perkembangan zaman saat ini, sebenarnya ada banyak peluang untuk kita mendapatkan yang namanya penghasilan atau untuk merubah kehidupan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, salah satunya yang saya temui, bahkan sampai sekarang saya menjalankannya itu hasilnya luar biasa, itu memanfaatkan dunia digital atau bisnis online. Nah, apalagi saat ini saya dengan teman-teman juga ada komunitas yang namanya Zero to Be Owner. Nanti jika teman-teman kayaknya pengen belajar sama kami, ya kami siap untuk berbagi sama-sama dan kita bakalan belajar sama-sama, dan insya Allah nantinya kita bakalan sukses sama-sama. Nah, seperti yang tadi dibahas, modalnya cuma cukup mau, bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Tapi kalau teman-teman udah bilang nggak bisa, kalau teman-teman nggak mau ya itu terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah bilang mau, ya udah kita bakalan bantu semaksimal mungkin. Nah, mungkin itu dari saya, mungkin dari yang lain. Ya baik, mungkin terakhir dari saya atau pesan untuk teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita udah mendengarkan
sharing sebuah peluang usaha. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan di Kota Solo. Nah, sekarang kita semua dan pemerintah udah menyiapkan itu semua. Jadi tergantung dari teman-teman semuanya. Mari kita maksimalkan peluang usaha ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Solo. Jangan ada lagi kata yang nggak bisa atau yang lainnya. Kita maksimalkan dengan bantuan pemerintah saat ini. Terima kasih. Mungkin sekedar saran dari saya terakhir, berbicara tentang bisnis. Nah, bisnis itu nggak ada yang langsung besar, bisnis itu tidak ada yang langsung jadi. Nah, hari ini kami mengajak teman-teman semuanya untuk mari kita sama-sama belajar, sama-sama membangun masa depan kita. Kita manfaatkan potensi online, kita belajar, dan mari kita ubah gadget kita pribadi itu menjadi uang atau jadi rupiah yang bisa bermanfaat untuk kedepannya dan juga untuk kita juga nantinya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semuanya, Taufik, Niko, dan Rombi. Terima kasih kepada tokoh masyarakat kita, Pak Pudung, Pak Ronald, sudah hadir bersama kita dalam pembicaraan dan diskusi yang bermanfaat ini. Kemudian peluang sudah terbuka di hadapan kita, tinggal kita memanfaatkannya. Apapun itu tergantung dari sebuah kemauan yang kuat, bukan dari uang yang banyak. Nah, inilah sudah dibuktikan oleh adik-adik kita ini. Ketika kemauan itu ada, kemauan itu akan menghantarkan kita kepada sebuah kesuksesan. Kita dukung semua kegiatan yang digagas oleh Zero to Billionaire ini, termasuk kepada pemerintah yang mempunyai fasilitas. Ini suatu kesempatan yang baik untuk yang mereka sarankan tadi adalah tujuannya adalah untuk menekan angka pengangguran pada usia produktif atau usia kerja pada remaja-remaja dan anak-anak kita. Demikian diskusi kita pada malam hari ini dalam saluran Ian Rizal Podcast YouTube channel. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.